Suatu hari, Laura, seorang mahasiswi semester 3, memutuskan untuk pergi ke perpustakaan lama di kampusnya. Kampus itu terkenal angker, terutama gedung tua yang terletak di sudut jauh dan jarang dilewati orang. Gedung itu dulunya adalah sebuah rumah sakit jiwa sebelum diubah menjadi bagian dari kampus beberapa dekade yang lalu. Tak banyak mahasiswa yang berani mendekatinya, kecuali jika benar-benar terpaksa. Namun malam itu, Laura merasa dia harus pergi ke sana karena ada tugas penting yang harus segera dia selesaikan. Saat Laura berjalan melewati lorong menuju gedung tua, angin malam yang dingin menyapu tubuhnya. Daun-daun kering beterbangan di sekitar, menimbulkan suara gemerisik yang menggema di keheningan. Lampu-lampu jalan kampus terlihat berkedip-kedip, seperti ada sesuatu yang salah dengan listrik di tempat itu. Laura menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena perasaan aneh yang terus menghantui sejak dia melangkah semakin dekat ke gedung tua itu. Begitu Laura memasuki gedung, pintu berat di belakangnya menutup dengan sendirinya yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di dalam gedung, suasananya jauh lebih menyeramkan. Lorong-lorong yang sempit dan gelap hanya diterangi oleh beberapa lampu yang redup. Bau apak dan lembab menusuk hidungnya. Tapi dia mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal buruk. Ini hanya gedung tua, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dia menemukan perpustakaan tua di lantai 3, tempat yang sangat jarang dikunjungi mahasiswa. Rak-rak buku terlihat berdebu, dan banyak buku yang sudah lapuk dimakan usia. Laura mulai mencari buku yang dia butuhkan. Saat dia menarik sebuah buku dari rak, dia mendengar suara langkah kaki pelan dari lorong luar. Langkah-langkah itu semakin dekat, membuat bulu kuduknya berdiri. Laura menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Ruangan itu tampak kosong, tetapi ada perasaan seolah-olah dia sedang diawasi. Dia menelan ludah dan mencoba kembali fokus pada bukunya, namun tiba-tiba suara langkah kaki itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini, dan disertai dengan suara napas berat. Di ujung lorong, dia melihat bayangan samar seorang wanita dengan gaun putih lusuh. Rambutnya panjang dan acak-acakan menutupi wajahnya. Wanita itu berdiri diam, namun auranya mencekam. Laura tak mampu bergerak, tubuhnya seolah membeku di tempat. Dengan napas terputus-putus, Laura mencoba mengumpulkan keberanian untuk lari. Tapi saat dia hendak berbalik, tiba-tiba wanita itu muncul tepat di depannya. Wajahnya yang pucat penuh luka terlihat jelas, matanya kosong, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Tanpa suara, wanita itu membuka mulut lebih lebar, seakan-akan hendak menjerit, tapi yang keluar hanya hembusan angin dingin yang membuat ruangan semakin beku. Laura berteriak dan lari sekencang-kencangnya, menuruni tangga dengan terburu-buru. Langkah kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Di setiap belokan lorong, Laura bisa melihat bayangan wanita itu muncul di sudut matanya. Tak peduli seberapa cepat dia berlari, sosok itu selalu berada di dekatnya,
semakin mendekat dengan setiap detik yang berlalu. Akhirnya, Laura berhasil mencapai pintu utama gedung tua itu. Dia menghempaskan tubuhnya ke pintu, berharap pintu itu akan terbuka. Namun, pintu itu tak bergerak. Dia menggedor-gedor, terisak-isak, berharap seseorang mendengarnya dari luar. Tiba-tiba, dia merasakan tangan dingin mencengkeram pundaknya dari belakang. Laura menjerit histeris dan berbalik, hanya untuk melihat wajah wanita itu tepat di depannya. Wanita itu tersenyum, senyumnya mengerikan dan penuh dendam. Kemudian, semuanya gelap. Keesokan paginya, penjaga kampus menemukan Laura tergeletak di depan pintu gedung tua. Matanya terbuka lebar dengan wajah yang pucat pasi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Hanya ada bekas jari-jari hitam di pundaknya dan senyum mengerikan yang masih tersisa di bibirnya. Sejak malam itu, tak ada satupun mahasiswa yang berani menginjakkan kaki di gedung tua itu lagi. Mereka bilang, roh wanita itu masih menghantui, mencari korban lain untuk menemani penderitaannya.